Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bu Lina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kembali. Hari ini kita akan belajar tema yang ketujuh, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru, nafas kehidupan yang boleh kami nikmati pada hari ini. Terima kasih atas seluruh berkat yang Engkau berikan di dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran hari ini. Sertailah kami selalu ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Berikanlah kami selalu kesehatan dan semangat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, Bu Lina akan menyampaikan renungan harian APP hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021. Ayat nasnya diambil dari Injil Markus, bab 12 ayatnya yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Renungan hari ini, Tuhan Yesus itu senang ketika melihat kita sebagai pengikut Tuhan itu datang beribadah kepadanya. Tuhan itu menghendaki agar kita selalu menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita, maka Ia akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Marilah kita mulai menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita, agar kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Anak-anak, ayat nas hari ini atau renungan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita harus menomorsatukan Tuhan. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara selalu berdoa, beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita sudah menomorsatukan Tuhan, pasti nanti Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyatakan pecahan 1/4. Yang kedua, siswa dapat menentukan sikap terhadap keberagaman agama. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara bermain kucing dan tikus di air. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman agama di Indonesia. Pada pembelajaran tema yang lalu, kita sudah pernah belajar tentang macam-macam agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terhadap keberagaman agama ini, hendaknya kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap pemeluk agama lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tempat-tempat ibadah dari 6 agama tadi. Yang pertama, agama Islam itu tempat ibadahnya adalah masjid. Kemudian agama Kristen dan Katolik, tempat gerejanya adalah gereja. Tempat ibadahnya adalah gereja. Kemudian ada Buddha, tempat ibadahnya adalah wihara.
Kemudian Hindu tempat ibadahnya adalah pura atau pura, sedangkan untuk Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Jadi masing-masing agama itu memiliki tempat ibadah masing-masing, di mana kita wajib saling menghormati dan tidak boleh saling mengejek satu sama lain, karena setiap agama itu baik adanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kitab suci, kemudian hari raya, kemudian pemimpin tempat ibadah dari agama-agama tadi. Yang pertama ya anak-anak ada Islam. Tempat ibadahnya masjid, pemimpinnya adalah ulama, kitab sucinya adalah Al-Quran. Hari rayanya seperti Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ada Kristen, tempat ibadahnya adalah gereja, pemimpinnya pendeta, kitab sucinya Alkitab, hari rayanya Natal atau Paskah. Kemudian Katolik, tempat ibadahnya gereja, pemimpinnya adalah seorang pastor, kitab sucinya Alkitab, hari rayanya Natal atau Paskah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hindu, tempat ibadahnya adalah pura, pemimpinnya adalah pedanda, kitab sucinya namanya Weda, hari rayanya contohnya Nyepi dan Galungan. Kemudian Buddha, tempat ibadahnya wihara, pemimpinnya adalah biksu, kitab sucinya namanya Tripitaka, contoh hari rayanya adalah Waisak. Kemudian Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng, pemimpinnya namanya Haksu, kitab sucinya namanya Wujing, contoh hari rayanya adalah Imlek. Itu tentang macam-macam agama yang diakui di Indonesia, beserta tempat ibadah, pemimpin agamanya, kitab suci, dan hari rayanya. Nah, berikut ini Bu Lina menyampaikan tentang contoh-contoh kegiatan keagamaan bersama keluarga. Gambar yang pertama, ini pemeluk agama Muslim. Siti sedang mengaji bersama keluarga. Ini yang kedua, Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Kemudian ini Beni juga beribadah bersama keluarga di gereja. Kemudian yang ini Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Kemudian yang ini Dayu beribadah bersama di keluarga di pura. Kemudian yang ini Lina beribadah bersama keluarga di wihara. Jadi kegiatan kebersamaan itu juga bisa kita tunjukkan dalam kegiatan keagamaan, yaitu dengan cara berdoa bersama di tempat ibadah kita masing-masing. Nah, terhadap perbedaan tadi yang ingin Bu Lina tegaskan bahwa kita tidak boleh saling mengejek, tapi kita harus saling rukun dan saling menghormati satu sama lain. Untuk selanjutnya, kita akan mengenal pecahan 1/4 atau 1/4. Mengenal pecahan ini 1/4. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau bisa juga dibaca 1/4. Jadi pecahan 1/4 itu atau 1/4 itu satu benda utuh. Ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing bagian ini nilainya adalah 1/4. Nah, kalau misalkan benda ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar, masing-masing bagian nilainya adalah 1/3. Kalau dibagi menjadi 2 bagian sama besar, berarti masing-masing bagian nilainya adalah 1/2. Nah, contoh lain lagi nih. Bu Lina mempunyai benda yang berbentuk segitiga. Ini Bu Lina bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, gambar yang diarsir ini menunjukkan pecahan berapa? 1/4. Kemudian yang ini lingkaran, ini juga iya. Bu Lina bagi menjadi 4 bagian sama besar. Ini nilainya yang diarsir ini adalah 1/4. Intinya benda tersebut bisa dinyatakan sebagai pecahan itu jika dibagi menjadi bagian yang sama besar.
Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang permainan kucing dan tikus di air. Gambarnya seperti ini. Jadi ini dilakukan di air. Ini permainan kucing dan tikus di air ini merupakan salah satu permainan berkelompok. Nah, cara bermainnya membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang pemain. 8 orang membuat lingkaran untuk melindungi tikus dari buruan kucing. 1 orang menjadi tikus dan 1 orang menjadi kucing. Pemain yang menjadi tikus tidak boleh keluar atau masuk ke dalam lingkaran untuk menghindari serangan dari kucing. Pemain yang menjadi kucing berlari mengejar tikus sampai dapat. Pemain yang membentuk lingkaran membantu melindungi tikus agar terhindar dari serbuan kucing dengan menggerakkan badan dan jangan sampai lingkaran tangan terlepas. Jadi ini permainan kucing dan tikus ya. Ini permainan berkelompok dilakukan oleh 10 orang pemain. Ada yang bertugas menjadi tikus, ada yang bertugas menjadi kucing, ada juga yang bertugas sebagai lingkaran yang melindungi gerakan dari tikus tersebut. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, jika satu benda utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bernilai 1/4. Benda utuh dapat dinyatakan sebagai pecahan jika benda itu dibagi menjadi sama besar. Bermain kucing dan tikus di air termasuk permainan berkelompok. Nah, anak-anak, sekarang silakan anak-anak masuk dalam refleksi. Silakan anak-anak pejamkan mata, kita akan berefleksi sebentar. Apakah tadi anak-anak sudah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan? Apa yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini anak-anak senang? Apa yang anak-anak dapatkan? Silakan jawab pertanyaan itu di dalam hati kalian masing-masing. Nah, untuk penilaian tugas hari ini, Bu Lina memberikan 2 tugas saja. Yang pertama, di sini Bu Lina sudah menyampaikan ada 5 gambar. Tentukan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai. Nanti ini caranya tidak usah kalian gambar. Ini adalah nomor 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Nanti anak-anak tinggal menjawab, oh 1A. Berarti ini bagian yang diarsir ini berapa nilainya? Ini nanti kalian bisa lihat ini dibagi menjadi berapa. 1B ini nilainya berapa. 1C nilainya ini berapa. 1D nilainya berapa. 1E nilainya berapa. Tidak usah digambar, langsung jawabannya saja. Untuk soal yang kedua, sebutkan contoh keberagaman atau perbedaan yang ada dalam keluargamu. Ya, sebutkan contoh keberagaman atau perbedaan yang ada dalam keluargamu masing-masing. Silakan anak-anak bisa menyebutkan lebih dari 2. Apa saja di sana yang ada keberagaman, apa saja yang muncul di dalam keluarga kalian masing-masing. Nah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Jangan lupa hari ini adalah hari Jumat, berarti waktunya kalian untuk melaksanakan pantang. Nah, kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu, karena pada hari ini Engkau sudah menyertai kami dalam pembelajaran daring hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.